satu kisah seorang profesor, dia punya 2 orang anak. Mereka orang kaya sekali, sampai selalu menyekolahkan anak ke luar negeri untuk jadi sukses. Saking kayanya itu, anak 2 itu kerja di luar negeri, bertugas di sana. Tiba-tiba ibu anak-anaknya sudah kawin, 2-2, istrinya sakit. Ketika sakit, suaminya itu minta anak yang pertama datang untuk merawat. Dan anak yang pertama itu hanya menyampaikan, maaf Bu, kita tidak bisa pulang untuk merawat ibu karena ada urusan kantor yang sangat penting. Kemudian anak kedua yang juga yang dihubungi memberi jawaban yang sama. Besok Bu, saya ada ujian dan saya tidak bisa pulang untuk merawat ibu. 1 minggu kemudian istrinya meninggal. Dan ketika meninggal istrinya, penyesalan itu muncul. Terjadi pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan penularan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Nah, dengan adanya COVID ini bukan hanya mengganggu kesehatan secara umum, tetapi juga pelayanan KB. Dengan adanya COVID-19 ini, ibu-ibu ada yang putus KB? Di sini ada ibu yang putus KB? Enggak, semua pakai terus. Yang implan ada? Ada yang implan? Ada. Yang suntik? Tetap suntik ibu? Oh, ada tesek kan di sini? Begitu ada yang pil kan? Kalau PLKB ada saja kan? Memang ini PLKB itu kan memang terbaik. Terhormat Bapak Sanadi Sinombunga bersama jajaran perangkat, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, yang saya hormati teman-teman kepala seksi, teman-teman PLKB, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyambung materi dari Ibu Eni. Ini sistem reproduksi manusia, hanya sekedar kita tahu, supaya ibu-ibu tahu bagaimana orang dapat sistem reproduksi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian kenapa itu orang pakai ayudinya mau hamil, bagaimana itu medis operasi pria, bagaimana itu medis operasi wanita, bagaimana itu pil sampai orangnya mau hamil. Insya Allah saya akan jelaskan sebentar, tapi mohon maaf, saya minta maaf di sini saya tidak menggurui, tapi orang sama-sama belajar. Ada yang ibu-ibu tahu, saya tidak tahu, ada yang saya tahu, ibu-ibu tidak tahu. Kita membagi pengalaman. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, tadi Ibu Eni sudah menyampaikan alat-alat kontrasepsi, yaitu ada IUD, ada implan, ada suntik, ada pil, ada kondom. Dan yang menjadi yang nyata bukan alat itu yang dioperasi, yaitu medis operasi pria dan medis operasi wanita. Itu sering orang dengar disebut vasektomi dan tubektomi. Ibu-ibu yang saya cintai, dari alat kontrasepsi ini ada yang mengandung hormon dan ada yang tidak mengandung hormon. Yang tidak mengandung hormon itu medis operasi pria, vasektomi, medis operasi wanita atau tubektomi, dan IUD. Kemudian yang mengandung hormon ada implan, ada suntik, ada pil. Kemudian orang ini manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang juga ada hormon. Kalau laki-laki dia cuma satu DP hormon testosteron. Kalau tidak ada hormon, laki-laki tidak ada DP
Nah, yang ada dia mau suka kedalaman jenis kalau tidak ada hormon. Yang nak menambah anak, cuma dia tidak ada kemauan. Kalau orang perempuan ada dua orang hormon. Ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi saling mengingatkan dalam hal berumah tangga yang baik-baik. Jadi tanya solusi, apa kira-kira yang bikin tidak kota-kota pengen dalam rumah sehingga begini-begini toh? Cari solusi, jangan cuma kasih dia. Tidak ada pun apalagi ada keturunan atau ada anak, menjadi teladan bagi teladan. Nah, sedangkan papa dan mama begitu, papa mau jalan janda pulang-pulang kemari, nanti lat-lat malam semua, itu orang yang dua mamanya nak pusing. Akhirnya kita orang anak berumah tangga begitu juga berpikir-pikir. Nah, jadi ini satu hal yang perlu saya ingatkan. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan